Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Umi Radiatun dengan NIM 20 21725200029. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi Tata Busana di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 9 dengan materi membuat batik jumputan. Demikian perkenalan dari saya. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semuanya. Untuk itu, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali doa bersama-sama. Untuk doa, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sembilan kedua untuk hari ini hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Mas Iksan. Mas Iksan kenapa? Sakit. Untuk Mas Iksan, kita doakan bersama agar segera diberikan kesembuhan. Indonesia sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk pertemuan sebelumnya tentang kerajinan yang terkait dengan tekstil. Masih ingatkah kalian untuk pembelajaran yang kemarin? Masih. Nah, kemarin membahas tentang kerajinan yang terkait dengan teknik batik. Ya, untuk itu nanti kita akan pelajari salah satu teknik batik yang karena kita tahap belajar ya kita yang ambil yang sederhana dulu. Untuk itu nanti ada materi untuk menambah kreativitas kalian biar nanti bisa mempraktekkan bagaimana cara membatik itu. Untuk itu nanti bisa kita pelajari yang kaitannya dengan pelajaran yang kemarin tentang batik. Nah sekarang dan untuk hari ini nanti kita belajar bareng bagaimana untuk mengaplikasikan teknik batik yang paling sederhana yaitu jumputan. Sebagai seorang muslim kita itu harus menutup aurat. Nah, menutup aurat tentu saja ada nilai-nilai seninya. Jadi tidak hanya sekedar kita berpakaian, tetapi kita berpakaian menutup aurat, tetapi tidak meninggalkan nilai apa? Nilai seni yang ada. Kita bisa pelajari untuk di dalam Al-Quran, itu ada di surat Al-A'raf ayat 26. Hai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menanamkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat. Nah, dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itu yang paling baik. Nah, untuk itu, karena kemarin kalian sudah belajar tentang itu, coba nanti Ibu kasih soal pretest ya. Seberapa pemahaman kalian tentang hal ini. Untuk itu Ibu bagikan, nanti bisa kalian kerjakan.
Ya, sudah bisa dikumpulkan di depan. Sudah, Mbak? Sudah. Ya, yang sudah. Ada yang belum bisa. Ada yang sudah bisa. Oke. Ya. Nah, ini kalian sudah mengerjakan asesmen awal dan Ibu lihat udah banyak yang hasilnya bagus ya. Oke, kemudian ada beberapa yang perlu dilengkapi, nanti bisa dibaca kembali materi yang lalu. Materi hari ini tentang pembuatan batik jumputan. Silakan, ini nanti ada video bisa diperhatikan. Ada koin. Bagi yang punya koin nanti bisa dipakai. Ya. Kemudian ada kalau kalian punya kelereng itu juga bisa dipakai. Jadi tidak harus plek dengan itu. Yang kira-kira kalian punya bisa dipakai. Ada benang, ada kaleng, kalau kalian punya kaleng atau peralon bekas juga bisa. Kemudian ada bahan utamanya ada kain, kemudian di sini ada jenis motif batik jumputan. Itu nanti ada beberapa stick atau jahitan. Jahitannya biasanya menggunakan jelujur. Ada yang tahu jelujur itu seperti apa? Mbak Putri, tahu enggak tusuk jelujur? Ya, tusuk jelujur ya. Ketika kita itu menusuk kain dengan jalan naik turun, ya itu nanti akan berbentuk jelujuran. Nah itu nanti bisa dipelajari seperti yang kemarin. Itu ada macam-macam tusuk hias. Nah yang paling sederhana tusuknya adalah tusuk jelujur yang nanti bisa sebagai dasar kalau kalian membuat motif ini. Gitu nggih. Kemudian ada mawar. Mawar. Untuk motif mawar ya, ini tergolong sebagai salah satu pola motif yang sederhana juga. Nah, yang nanti di video tadi juga ada ya, tekniknya itu mengikat, kemudian nanti hasilnya itu seperti lingkaran-lingkaran itu. Nah, ini bisa berupa garis merah melingkar yang menyerupai mawar. Kalau kalian nanti pakainya warna merah, kalau warna yang biru ya nanti biru atau sesuai warna yang kalian inginkan. Nah, yang seperti ini namanya warna mawar ganda atau istilahnya donat. Ada kan tadi ya di video ada ya? Ya. Batik jumputan Solo. Ini memvariasikan dengan manik-manik kecil yang nanti setelah diikat-ikat itu nanti ada tekniknya, ada warna-warni enggak itu? Bisa dilihat? Lihatnya seperti apa, Mbak? Ada warna apa aja itu yang titik-titik motifnya? Nah, itu nanti bisa dipadukan. Dari kalian mengikat setelah jadi kering, nah itu nanti bisa dikasih warna-warna. Kalau warna remaso itu kan warnanya macam-macam. Nanti Ibu siapkan warna-warna
Primer. Warna primer apa? Ada yang masih ingat warna primer? Ada 3 warna primer. Masih ingat, Mbak? Warna primer apa aja? Merah, biru, dan kuning. Ya, merah, biru, kuning. Benar nggak, Mas Fadil? Kalau merah, kuning, hijau, benar nggak? Kenapa? Yang bikin salah yang mana? Hijau. Hijau termasuk warna sekunder. Oke, jadi warna primer nanti Ibu siapkan. Misalnya kok saya pengen warna sekunder yang hijau, Bu, bagaimana caranya? Mencampurkan warna-warna yang Ibu siapkan primer itu tadi. Hijau dihasilkan dari warna hijau, kuning, dan kuning biru jadi hijau. Benar. Untuk Mas Jericho masih ingat. Oke. Untuk yang Putri, Mbak Fania, untuk warna oranye itu apa? Perpaduan dari warna primer apa? Oranye. Lupa. Mbak. Merah dan merah kuning jadinya warna oranye. Satu lagi warna sekunder, percampuran 2 warna. Apa lagi? Warna ungu. Warna ungu dari apa? Biru dan merah. Oke, Mas Fadil. Benar terus. Yeay, Mas Fadil pinter. Oke. Nanti dapat bonus dari Bu Umi ya, dapat nilai plus. Untuk yang belum nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang nanti bisa dapat tambahan. Ya, dapat tambahan nilai tentu saja. Begitu juga nanti di batik pun juga seperti itu. Ya, itu untuk kain. Harus diproses, bisa dicuci seperti kalian cuci baju biasa itu. Ada juga yang memakai biar nanti lebih bagus, itu ada yang menggunakan obat yang khusus untuk mencuci. TRO biasanya ya kalau untuk batik. Atau kalau untuk ekoprint kemarin itu juga ya, udah pernah pakai ekoprint itu dicucinya dengan TRO. Kemudian menentukan desain. Nah, untuk menentukan desain ini nanti tugas kelompok ya. Nanti kalian menentukan kira-kira desain yang kalian sukai sesuai dengan kelompok masing-masing. Tentu saja nanti masing-masing kelompok berbeda sesuai kreativitas. Kemudian kalau sudah menentukan desain, nanti kalian proses menjemput atau mengikatnya. Nah, untuk hari ini kalian sampai mengikat saja ya. Jadi menentukan motif, kemudian kalian ngikat-ngikat sesuai dengan motif yang ada. Untuk langkah selanjutnya nanti pewarnaan. Setelah pewarnaan dengan warna yang kita sudah siapkan, nanti baru adanya dikeringkan dulu, jangan dilepas dulu, dikeringkan. Kalau sudah bagus, udah kering, nanti bisa dilepas ikatannya. Setelah itu baru di langkah selanjutnya ada fiksasi, atau nanti bisa langkah selanjutnya diapakan? Biar tidak kusut karena tadi dikuel-kuel, diapakan? Disetrika. Setelah disetrika, sudah hasilnya bagus, baru nanti dikemas. Nah, setelah itu dikemas nanti bisa dipasarkan. Ya, misalnya kalian itu nanti bisa bikin label, kemudian dibungkus yang rapi, nanti bisa dipromosikan. Nah, nanti misalnya sudah hasilnya beraneka macam, nanti kita bisa kerjasama dengan siapa? Yang biasa ikut multimedia? Yang ikut minat bakat ada? Ada nggak di sini? Nah, nanti itu bisa kerjasama dengan pelajaran TIK terkait nanti untuk promosinya. Kalau nanti takaran-takaran warnanya harus seperti apa, nanti bisa kita pelajari seperti yang kalian pelajari di ilmu IPA ya.
Iya enggak? Di IPA kalian nanti asam, basa, kemudian macam-macam zat kimia itu kan nanti bisa kita belajar bareng dengan Ibu Bu Alfi atau Bu siapa? Bu Risti ya. Nanti bisa bekerja sama dengan Ibu guru yang mengampu IPA dan TIK untuk pemasarannya. Jadi nanti kita saling berbagi ilmu untuk membuat suatu produk yang kita hasilkan ini nanti bisa dijual di pasaran gitu. Oke. Nah, untuk tadi yang sudah saya sampaikan ada prinsip keselamatan kerja. Nanti menggunakan apa tadi? Yang sensitif harus pakai sarung tangan. Sarung tangannya yang karet ya, jangan sarung tangan yang kain nanti menerobos itu. Jadi yang plastik, minimal yang plastik, kalau yang lebih bagus nanti yang pakai karet. Jadi nanti untuk keselamatan kita bisa terjaga. Kemudian jangan mencium langsung aroma pewarna karena itu tajam. Nanti bisa pakai masker. Kemudian untuk kalian kalau dalam proses ini juga diharapkan untuk tidak makan atau minum dulu sebelum kalian selesai praktek, dicuci dengan bersih, baru nanti boleh pegang makanan dan minuman. Silakan kalian membuat kelompok. Kelompoknya karena ini jumlah siswanya ada yang tidak hadir, mungkin nanti ada yang 4, ada yang 5 ya. Silakan Ibu kasih waktu kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Bisa memilih siapa teman-teman yang bisa dijadikan satu kelompok. Satu kelas dibikin 5 kelompok. Oke, siap? Silakan duduk sesuai temannya. Nah, karena kalian sudah mendapat kelompok masing-masing, ini nanti Ibu berikan LKPD. Silakan diisi sesuai kelompoknya. Satu kelompok dapat 1 LKPD yang nanti bisa kalian bekerja bersama. Ayo kerja kelompok. Ayo. Ya, sambil LKPD diisi, silakan kalian keluarkan. Kemarin Ibu sudah memberikan informasi bahwa kalian menyiapkan alat dan bahan. Silakan dikeluarkan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Apa aja yang dibawa silakan ditaruh di depan. Nanti Ibu lihat. Semakin banyak yang dibawa, berarti nilainya akan lebih bagus. Kesiapan alat dan bahannya. Untuk kainnya sudah bawa semuanya kain? Nah, kalau sudah tugasnya kalian nanti memberikan motif sesuai dengan kelompok kalian. Pilih motif yang kalian inginkan seperti contoh yang sudah diberikan tadi. Ya. Silakan untuk kelompoknya, motifnya bisa disepakati kira-kira pilih yang mana. Untuk contohnya bagaimana? Untuk menentukan senternya. Kita sampai membuat motif, kemudian mengikat saja untuk hari ini. Ya. Kalian tentukan motif dan mengikat. Setelah itu nanti persiapkan untuk LKPD-nya, nanti presentasi satu-satu. Ya semua kelompok nanti ke depan. Ke depan nanti menunjukkan di LKPD yang kedua ya, kalian tulis atau kalian gambar motif yang kalian kehendaki. Ya, enggak kalian bisa, Mas, bisa pilih motifnya. Nanti yang penting ada ikat-ikatannya. Ya, ada ikat-ikatannya yang disesuaikan dengan yang ada di LKPD kalian. Jadi tentukan mau motif yang seperti apa ya. Gitu. 2 tingkatan.
lingkarannya. Lingkaran 1, lingkaran 2. Nanti disesuaikan ya LKPD-nya, motif yang diinginkan seperti apa. Oke. Kalau enggak itu ragu ya nanti bisa pakai pensil dulu boleh. Itu yang hiasan tengah, ini nanti hiasan pinggirnya. Ini bisa ya, karena keterbatasan bukan berarti kita tidak bisa berkreativitas. Kalau bingung di sini, nah ini bisa diikat. Jadi ada tandanya kelihatan. Nah ini nanti bisa di garis boleh, tapi jangan tebel-tebel, hanya membantu saja. Ya, kalau sudah nanti bisa gini caranya. Satu bagian ya. Oke. Iya, nanti biar lebih kuat. Tapi nanti harus itu dulu ya pensil ya. Nah, ini baru diikat. Kalau mau buat isi dimasukkan sampai puncak sini. Terus nanti diikat. Dipotong aja segini. Oke, sudah. Kalau nggak bisa pakai kotak, ya di kotak nanti bisa diseluncur. Nanti terus ditarik. Jadi ini nanti kotak toh itu hasilnya dari ini tengahnya ya. Ingat nggak Mas? Halo, halo. Tengahnya ini nanti ketika mengikat kalian posisi tengahnya itu harus di atas. Kalau titiknya itu geser nanti motifmu tidak simetris. Karena ini tertitik pusat, engkau ikinin yang samping berarti lingkaranmu di sini jadi geser. Begitu, ini fungsinya pensil, monggo untuk menanda. Gitu ya, ayo segera waktunya keburu habis loh. Ya. Ini mau motif apa sudah? Tinggi. Jangan begitu dong. Nanti ini sebagai tanda ya. Nah. Gimana? Oke, anak-anak udah siap ya kita untuk presentasi perwakilan dari masing-masing kelompok. Monggo untuk kelompok siapa dulu yang siap untuk tampil yang pertama? Mas Hugo. Oke, satu kelompok silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil jumutan kami. Motif yang dipilih adalah hiasan berpusat. Teknik ikat yang digunakan adalah jemputan. Pewarna yang digunakan tremasol. Gimana teman-teman? Apakah benar apa yang disampaikan? Mungkin ada tambahan dari teman-teman semuanya. Sudah? Sudah. Selanjutnya untuk kelompok kedua yang mau tampil, Mas, yuk, monggo, yuk. Mas Fadil, semangat Mas Fadil. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil motif yang dipilih hiasan berpusat. Teknik yang digunakan jemputan.
Pewarna yang digunakan remasol. Tingkat kerapian tingkatan kurang. Ya, nanti bisa diperbaiki untuk kesempatan selanjutnya. Oke, ada tambahan dari teman-teman? Ya. Tidak? Cukup? Oke, bisa ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompoknya Mas Fadil. Oke, karena untuk presentasi hari ini sudah selesai, kita aplaus bersama untuk pembelajarannya. Oke. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan untuk post testnya. Nanti Ibu bagikan untuk lembarnya. Selanjutnya, untuk kalian setelah ini kalian mengerjakan, ada refleksi dari teman kalian setelah melakukan pelajaran selama 2 jam pembelajaran, apa saja yang bisa kalian petik hikmahnya. Untuk itu perwakilan, monggo siapa? Mbak Vida, ayo silakan. Bisa berdiri? Berdiri aja enggak apa-apa. Jadi pelajaran yang saya ambil itu pertama bisa mendapatkan melestarikan warisan budaya yang ada di Indonesia. Oke. Yang kedua mengembangkan kreativitas yang diri kita sendiri. Oke, terima kasih Mbak Vida. Oke, selanjutnya ada yang mau menambahkan? Oh iya, silakan. Yang bisa ditambahkan tentang pembelajaran hari ini? Ya, bangga dengan identitas. Terus? Oke, terima kasih. Sekarang terakhir, yang ketiga, biar lengkap untuk yang putra, silakan. Mas Baim. Mas Baim. Yang pertama, mendukung industri kreatif dan ekonomi lokal, pendidikan karakter dan keterampilan. Oke. Tepuk tangan untuk 3 teman kita yang sudah memberikan refleksi hari ini. Oke. Ya, jadi itu beberapa yang bisa diambil dari kita semuanya, bahwa segala sesuatu yang kita usahakan itu nanti akan berdampak baik, apalagi ini terkait dengan apa? Untuk kreativitas, seni dalam membuat motif, ya, motif pada kain. Untuk itu untuk yang dari saya, kalian sebagai generasi muda harusnya bagus seperti tadi, melestarikan budaya, karena nanti di tangan-tangan kalianlah budaya atau kreativitas itu akan berkembang lebih baik lagi. Oke, MTS Muhammadiyah Trucu, mutu jaya, Allahu Akbar. MTS Muhammadiyah Trucu, bukit maju, bertakwa, kreatif, inovatif, terampil, dan berkemajuan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Untuk mengakhiri, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.